Jadi wahdar antat suka al amal biwirdin mukhafatan antadu ma'alehi faina dzalika minal hamaqo. Takutlah kamu meninggalkan amal dengan wiridan karena takut tidak bisa istiqomah, karena itu adalah sebagian dari kebodohan. Artinya jangan kau melakukan wiridan ya atau melakukan wiridan tapi takut tidak istiqomah. Jadi Anda itu harus ya istiqomah karena anak ya. Jadi sampean misalnya melakukan amal, melakukan aktivitas misalnya, tapi ditinggalkan karena takut wiridannya orang bisa istiqomah, itu salah. Jadi seyogianya itu wiridannya sampean orang ganggu aktivitas sampean, ya ra? Ngomongin sampean wirid bae, ngempes bae nang kuburan, ya, gua apa? Ya nggak ngempes macan adoman nang apal atau apa-apa. Ya karena seusia Anda itu adalah usia taklim, belajar dan belajar. Wiridan primen wiridan, engko dingin, gampang wiridan mah. Ya. Setelah belajar apa-apa kalau syariatnya sudah bagus ya nanti akan mudah segalanya. Wayang bagi alan tak malah fi kulli waqtin basbinasyad, dan jangan melakukan perbuatan setiap waktu sesuai dengan sesuai dengan semangat dan waktu luangnya ya aja. Ya, jadi ngakoni sampean atau misalnya sampean ngapalna yen lagi kober tuh lagi semangat. Kalau lagi semangat enggak, jangan. Tapi si yoganya itu Anda itu menentukan aktivitas itu ya ketika semangat dan ketika malas itu masih bisa dilaksanakan. Ya, jadi aja aku lagi semangat tok ngono lho. Ngapalan nadom, pas lagi semangat sak jagongan 10 nadom. Pas malas siji bae ora. Nah, itu ora bener. Paham ya? Jadi yang terpenting ta istiqomah ngono lho. Sampean iku ngapalaken panwiri dan sebagainya itu bagian estetik gak penting ya. Karena dari Nabi ku apa? Habul amali Allah adwa muhawain qalla. Pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah adalah apa? Yang paling istiqomah walaupun sedikit. Anda sudah melakukan belum ini? Kayaknya juga belum sih. Apalah sampean istiqomah urung? Sehari Anda tentukan berapa? Nggak tentu ya. Nah, gue sing salah betul. Ya, kalau Anda konsisten dalam belajar, kalau Anda pastikan sehari saya ngapalin 3 ya 3 terus. 5 terus. Ya, setiap hari. Ya, jangan hari ini saya mau ngapalin sampai 25 bed. Baru gue libur sawulan. Orang hebat. Gak bagus itu. Jadi kalau Anda mau tentukan kalau lagi ya sudahlah 1 nadom aja wes, ya silakan. Tapi terus-terusan istiqomah, baik dalam keadaan malas atau rajin, Anda tetap melaksanakan aktivitas itu. Ya begitu juga ibadah, misalnya sampean bisane ya Tuhane 2 rakaat tok ya wes sedina 2 rakaat. Kalau enggak sampean ternyata wis biasa, tambahi lagi ya 4 rakaat kayak gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil ya,
aja langsung pas lagi kiong tahajud wah 100 rakaat baru kayak libur setahun ya. Jadi dibiasakan dulu ya, dibiasakan. Anda pertama membuat kebiasaan, setelah itu kebiasaan akan membuat Anda. Faslun wa'lam ala musarahu ilal khair wal muhafadhu ala ibadah wal mudawama ala ta'ah da'bul anbiya wal awliya. Ketahuilah bahwa bergegas dalam kebaikan dan menjaga ibadah dan amal soleh itu adalah kebiasaan para nabi dan para wali. Fi bidayatihim wa nihayatihim pada awal dan akhirnya itu. Memang ini sulit ya, menjaga ketaatan. Ya, hari ini Anda berbuat baik, ya besok juga. Itu manusiawi ya. Karena para nabi itu adalah orang yang paling tahu pada Allah. Maka mereka adalah orang yang paling beribadah, paling taat dan paling takut kepada Allah. Ya, fa ina iqbalal abdi ala rabbihi wa ibadatihi lau ala qadri mahabbati, karena seorang hamba menghadap kepada Tuhannya dan beribadah itu tergantung pada mahabbahnya, pada kecintaan sampean. Yang sampean cinta sama Gusti Allah, maka saya yakin Anda ringan melaksanakan sholat duha, tahajud, baca Quran itu. Kalau Anda masih berat, berarti kadar kecintaan Anda pada Allah itu masih kurang. Ya enggak? Jadi kalau Anda demen Gusti Allah, berarti ibadahnya nambah mana lah. Ya, kalau Anda ternyata belum ada peningkatan dalam ibadah, ya berarti sampean masih rendah kadar cinta Anda pada Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan wal mahabbah tabi'atun lil ma'rifah. Mahabbah itu ikut pada ma'rifat. Sampean ibadah marang Gusti Allah itu apa karena cinta marang Gusti Allah? Apa karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban, atau karena ya takut oleh peraturan? Kan beda-beda motivasi Anda beribadah. Ya, mulanya agar wong sufi ta jarene ibadah gue aja karena ngarep-ngarep surga, aja karena wedi neraka. Tapi karena mahabbah marang Gusti Allah, main seneng marang Gusti Allah. Iki ajarane Rabiatul Adawiyah. Ibadah itu tujuh karena ngarep-ngarep surga atau neraka, tapi karena senang Gusti Allah. Kan orang kan ada ya karena takut karo neraka atau karena pengen ngarep-ngarep surga. Ya orang apa sih, cuman kan itu tingkatannya paling dasar. Ya lah, angkat tingkatan sampean sebenarnya aku ibadah marang Gusti Allah, senang marang Gusti Allah, pandinain neraka ya monggo, pandinain ya surga ya monggo. Sebenarnya ngene neraka aja suwe-suwe. Ya. Karena anggar neraka tak bisa sementara, anggar surga anaknya sementara. Laka ya surga selama ini pelase Gusti Allah ya. Bae anggar anak wong surgane sementara tak kayak pada Allah sungkan. Wa kullama kana al-abdu a'rafa billah kana asyadda hubban lahu. Yen panjenengan ngerti Gusti Allah, maka cintanya akan tambah. Mungkin kita nggak pernah dapat ini sih ya, pengalaman spiritual ya. Coba nggak sampean ternyata apa kayak contohnya misalnya sampean pernah ketemu Nabi wis dalam mimpi, tapi saya yakin iman sampean tambah kuat nih. Ora sampean sing pernah mimpi ketemu Nabi, ketemu wali wis, misalnya sampean di ceramai karo wali, misalnya ketemu Sunan Gunung Jati misalnya, ya, ketemu Sunan Kalijaga, terus dinain nasihat, sampean kok sampean pasti saya yakin mahabbahnya pada Allah itu akan bertambah karena ngalami dewek sih ya. Kita kan orang pernah aku orang wedi karo setan. Sebab apa? Durung tahu urus setan. Ya ble. Iya. Aku ora seneng karo bidadari. Bisane. Karena durung pernah, Bro. Bidadari. Coba ngis pernah bidadari. Ya pengen ini ya. Pene ketemu terus ya ra. Misalnya aku ngimpi ngono lho, suatu saat aku ngimpi
kawin karo bidadari. Ndadake bertangi alah sungkan. Urip dunia pengen cepet mati bae lah. Ben ketemu karo bidadari kan kayak ngono. Ya. Begitu juga takut. Wedi. Karo preman ta ya. Ora wedi yo sampe karena ora pernah ketemu preman. Karo setan ya ora pernah wedi setan karena ora pernah ketemu setan. Jadi orang itu akan mengalami akan mengalami perasaan takut atau cinta, benci dan sebagainya itu kalau kita sudah pernah mengalami dewek. Ya, ya. Saya misalnya ya sampean berbuat baik pada saya sehingga saya mencintai Anda, seneng gak sampean kan wajar ya. Ya, sampean beora atau berbuat baik pada saya, ya misalnya ya saya nggak mencintai Anda ya wajar, ya. Atau sebaliknya, Anda kan gaweane gawe jengkel terus kan. Akhirnya ya pikiran kita apa yang ada di orang itu? Benci apa senang? Ya, benci. Karena sifat dasar manusia dari Nabi itu adalah suka atau senang pada orang yang berbuat baik dan benci pada orang yang berbuat jahat. Itu sifat dasar manusia. Ya, saya sampean ana sing gawe apik ya sampean seneng, ya ra. Ana sing gawe alak sampean ya sampean itu sifat dasar manusia. Ya, kecuali kalau Anda ingin cari plus di sisi Allah. Ya, Nabi ibtaghu rifah indallah. Carilah nilai plus. Carilah keluhuran di sisi Allah. Apa di antaranya? Ya, tu'timan haram maka ya wa tasfahu liman dzula maka. Yaitu apa? Memberi pada orang yang tidak pernah memberi dan memaafkan orang yang berbuat zalim pada Anda. Gue berarti sampai lagi golek nilai plus di sisi Allah. Ya, ana wong zalim karo sampean malah dampura. Lah kuwe sing hebat. Ya, sampean males kebaikane wong ta biasa. Sampean males kejahatane wong biasa ya ra. Tapi yang sampean males kejahatane wong dengan kebaikan sampean itu baru luar biasa. Memberi ya, sampean ngutangi kanca sing pernah ngutangi biasa ya ra. Tapi sampean ngutangi kanca sing pelit karo sampean lah kuwe sing luar biasa. Angel ya? Iya. Anak kanca ya sing biasa ngutangi sampean suatu saat sampai kancane nyutang sampean naik biasa. Itu namanya saling membalas. Ya ra. Tapi sing berat kan ki anak kancane pelit sampean ngutang ya ora oleh. Tapi sampean ketika dheweke ngutang go sampean naik. Lah kuwi sing luar biasa. Angel kowe urip. Ya, kalau ingin cari nilai lebih di sisi Allah tuh. Karena apa? Karena kita itu hidup di sini itu biasanya kalau uang umum itu biasa saling membalas. Ya umumnya uang saling membalas. Uang apik kayak dibalas apik, jahat dibalik jahat. Umumnya uang kayak gue ya ra. Tapi bisa ora sampean yang lebih dari itu. Uang jahat dibalas kebaikan. Berat ya, Blen. Enak temen. Ya. Makanya saya sih kalau saya aliran tasawuf sih mahabbatiyah we. Mahabbatiyah harus seneng. Prinsipnya apa? Kalau saya itu, kalau kita belum bisa berbuat baik pada orang, maka setidaknya jangan berbuat jahat sama orang. Wes gue paling sederhana. Ya, kita durung bisa gawe seneng, durung bisa gawe apik karo wong. Ya, jangan membuat susah orang, jangan buat marah orang. Ya, jangan berbuat jahat pada orang. Gue cara ya, itu aja gawe susah wong. Ya, mondok ora bawa pulpen. Setiap mondok nyilih bae. Lah kancane mung siji-sijine. Ya ra. Kane siji-sijine akhirnya gentenan. Aduh, ganggu kowe arane. Ya ra. Ya boleh. Anak wis kowe. Alim. Ora lah. Ya. Dari Nabi wala takunu kalan alanas. Aja enggak susah mari wong. Ya. Makanya saya itu kalau dia traktir teman itu paling senang traktir loh daripada ditraktir. Benar itu. Ada rasa kebanggaan tersendiri ketika saya traktir daripada saya ditraktir. Soalnya sing traktir duitnya lebih akeh ta ya orang masalah. Makanya duitnya pada orang duitnya ngono lho. Ya. Suka traktir. Ya karena ada perasaan apa? Perasaan tersendiri. Jadi orang memberi itu lebih bangga daripada diberi. Karena apa? Karena dari Nabi itu ya
balas ya. Man ata ilaikum ma'rufan fakafiuhu. Fa ilam tajidu fatulahu hatta ta'lamu annakum qad kafartumuhu. Berat dari Nabi, apabila ada orang membawa kebaikan, maka balas kebaikannya. Apabila kamu enggak menemukan sesuatu untuk membalas, fatulahu hatta ta'lamu annakum qad kafartumuhu. Ya. Dan apabila sampai harus malas, maka didoakan supaya sehingga seakan-akan sampai itu malas. Ya. Kalau kita memberi harus membalas enggak? Harus membalas enggak kitanya? Enggak kan? Ya. Justru kalau misalnya sampean ya karena sih yuk mangan ayam ya. Ditraktir. Ya kan aduh blenak dewe. Kan satu saat saya juga kan ya anggar sing pikiran normal engko anggar nyong duwe. Kok sering nemenin traktir aku kowe. Ya ayam yang sering nemen njake aku terus. Ini yang durung tahun traktir engko enggak nyong anggar bestel kali-kali dejak. Kan berarti ada perasaan ingin membalas. Ya, maka lebih baik Anda memberi daripada diberi. Ya. Makanya dari Nabi ku yen uang biasa celamitan, biasa jaluk-jaluk, itu nanti Allah akan menimpakan rasa fakir, ya, rasa butuh. Jadi uang jaluk-jaluk ada penyakit ketagihan jaluk-jaluk. Ya, aja senang. Kan aku dari toko masakan nggak aja sering jaluk. Ini jaluk kok. Ketagihan jaluk itu. Ya karena Allah akan menimpakan rasa fakir, rasa butuh terus. Ya. Terus orang dewi bawang tukang jaluk. Iya, hawane nyengiti. Ya sampai dari ustaz kok ketemu wong sugih. Oh, bahasane ya mau nyumbang kowe semen. Ya. Sasak burongsak. Ketemu mana wong sugih iki nyumbang kowe gawe madrasah ngomongnya kayak kowe bae. Sengit risih wong okna kayak kowe. Ya. Jadi tidak ifah. Wong iku aja sering jalak-jaluk. Terus anggar misalnya kancane balik ya harus usah ngomong kayak ngene. Misale ajak lalen ya, pan balik iya ajak lalen jajane ya. Ora usah lah itu. Melasi juga sih. Ya ra. Melasi, kok akhirnya kan dheweke ketuntut. Duh nyong ke ora enak ya, padahal duite pas-pasan maning. Ya, untuk jajan ya kayong primen ngono lho. Akhirnya dia ketuntut. Wis bae mana wis tak doang ae, selamat ngono bae, ya ra. Ora usah mending kok jajane ya. Ya. Wis ora usah. Ya, jadi kalau ya ajaran Nabi ya, apa yang berkaitan dengan manusia buang, putus. Ya, keterikatan Anda dengan manusia. Ya, terutama apa? Hutang budi, hutang jasa. Itu berat loh. Hutang budi, hutang jasa. Kalau saya termasuk orang yang paling bebas. Enggak pernah merasa hutang budi sama hutang jasa sama orang. Kecuali karo wong tua ta ya, wajar ya. Kalau wong tua ta selamanya kita akan berhutang budi, berhutang jasa. Ya, Ble? Iya. Ya. Tapi pada manusia ya. Jangan sampai kita terikat oleh oleh orang lain. Ingat pepatah Arab mengatakan as-sofat sofatun, pemberian adalah belenggu. Ya, as-sofatu sofatun, bahasanya pada baik. Semua arti ini beda. As-sofatu as-sofatu sofatun. Ternyata artinya beda. Tulisannya pada, bahasanya beda. Bahasa Arab tok. Angel bahasa Arab itu. Ya, saking akehe ngarani macan wis sampai anjo 100 kalimat. Ya, itu bahasa Arab sinonim ya. Persamaan katanya akeh teman. Ya, as-sofat sofatun. Sofat pertama artinya pemberian. As-sofat kedua artinya belenggu. As-sofatu sofatun. Pemberian adalah belenggu. Jadi sampean anggar sering dinain wah dibelenggu artinya. Ya. Iya. Saya pernah contohkan, misalnya sampean Wahyudin ada yang ngasih ya, besteli 1 juta sebulan. Bapak-bapak besteli Wahyudin 1 juta. Ya, Wahyudin senang bae ya, Ble. Ya 1 juta, men. Woi. Kumpulna rong wulan gue bisa langsung bisa ngetuku Vivo, Ble. Wih. Iya, Le.
Ya. Suatu ketika Wahyudin dolan je nang omahe bapak, sampean marek kok. Akhir sampean ditembak. Wahyudin, sampean gelem beli karo anaknya aku. Matur. Ya. Barang anaknya ternyata perawan buntek mambu apa. Wah, kamboran. Ya. Lengnane bae kayong jejeni ngono lho ya. Ya. Lah sampean ya boro-boro demen. Ya, boro-boro dak. Tapi sampean wis terjadi perang batin. Kenapa? Karena sampean selama ini telah dibelenggu hatinya dengan pemberian 1 bulan 1 juta. Akhirnya pan nolak ya kayong ora enak, setiap bulan dibesteli 1 juta, pan terima ya ora demen. Ya ora. Sampean bisa perang batin niku. Aduh, akhirnya wis lah. Enak anggar sampean lah melas lah. Bapak ini apik karo aku, ya diterima. Padahal sampean ora demen. Ya ora. Tapi kalau misalnya sampean Wahyudin kenen dinain setiap bulan bestelan 1 juta, duit orang dipangan. Dinain kanca, ayo mayoran. Setiap dinain, setiap dibesteli dikasihkan ke teman-temannya. Oh suatu saat ditembak karo bapaknya. Wahyudin sampean gelem le karo anaknya aku. Ora nyomo. Wis gani kaya kowe, sampean ora eling tak besteli setiap bulan 1 juta. Ora bisa ora. Wong duit orang waku kok. Tekneina kanca-kanca kok. Mana tuntut mana? Tawari mana kanca-kanca aku. Kawin gara sampean. Oh, no. Kedero bapakne ya ra? Ya. Sampean enggak merasa dibelenggu hatinya. Jadi ketika menyatakan tidak, mantap. Ya ra. Tapi kalau misalnya sampean mangan setiap bulannya 1 juta, pan ngomong ora primen sampean iku. Benak. Ngene sampean ya. Ya, sampean iku aja terlalu menerima pemberian orang kecuali hal tertentu. Jangan diberi makna secara brutal. Oh kabeh ku ditolaki kabeh. Ya, oh akhirnya apa? Sampean dolan ume wong dinain mangan atau dinain jajan, engko sampean ora dipangan, jajane utuh bae nglambuk bae. Ya. Bisa ora dipangan, wis kelingan omongan Kang Nasir jadi asofat-sofatun. Pemberian belenggu. Salah kowe, ya ble. Sampeyan ora mangan ke malah nyakiti atine tuan rumah. Ya ora. Angger kae kowe berlaku apa ora iku? Asofat-sofatun. Ora. Pangan bae. Ya ble. Ya, atau misalnya kancane bestel. Jajan pilus. Oke, pilus. Terus sampeyan aja dipangan. Ingat makalah asofat-sofatun. Pilus bae. Ya. Engko yang ditagih maning ya. Kayak gitu apa ya dimakan apa enggak? Makan bae itu mah ya. Hal sepele ya, Ra. Jadi yang seakan-akan tuh yang ya berat tuh ya. Kayak misalnya dibesteli sebulan 1 juta kan berat kok. Tapi cuman pilus bae lho kan pan nuntut ya. Yang ya, pilus bae pan ditagih ngono. Lho kaya ya. Itu jadi kita juga harus dimaknani secara arif bijaksana. Nah kalau misalnya Anda itu ya sudah sibuk mengumpulkan duit dunia, mengikuti hawa nafsu ya, kok sampean harus wirid, harus gimana ya, harus fastahid antaj ala lirobika saatan min awalin nahrika wa saatan min akhir nahri. Jadi sebisa mungkin walaupun Anda sibuk mencari duit, tapi ada waktu khusus di awal hari atau akhir hari, itu adalah ada satu saat untuk bisa tasbih dan istighfar. Ya, jadi Anda memberi waktu khusus ya untuk mulazamah taat. Ya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan Ibnu Adam ij'alli sa'atan min awalin harika. Ibnu Adam, jadikanlah aku khusus, berikan aku waktu khusus di awal ya hari atau di akhir hari, maka aku akan cukupi apa yang kamu butuhkan. Ya boleh. Sampai intinya ngasih waktu khusus nggo Gusti Allah. Berupa apa? Wiridan. Ya. Dan ada ya, diceritakan bahwa ada sohifah abad ya, lembaran catatan amal seorang hamba apabila ditunjukkan pada Allah pada akhir hari ya,
Apabila di awal dan akhir harinya itu ada kebaikan, maka Allah berkata pada malaikat imha baina dzalik. Hapus. Hapus apa? Hapus kesalahannya. Ya, berarti Gusti Allah eman banget. Jadi pengennya sih ya semua kejahatan, kesalahan kita dan dosa kita pengennya dihapus. Ya, Ra. Kemudian dalam hadis lain kan angger sampean niat apik ya, niat apik dilakoni. Jadi apik ora iku? Oleh ganjaran ora? Luwe-luwe, berarti dilipat ganjakan. Sampean niat tapi ora dilakoni. Ya, nyong pan niat ngaji nang abang kok ya, pan ngaji ternyata kok sampean ora sidang ngaji. Ya, anak tamu misalnya. Iku sampean sudah dicatat amal kebaikan belum? Sudah. Padahal cuma niat itu. Kalau misalnya sampean niat, ngobengi pan nonton konser Via Valen. Ngobengi nang Karang Birahi. Woi, Karang Birahi. Ya. Terus sampean ora sida. Ora sida lah harus mangkat ngaji tuh. Iku kira-kira sampean dicatat amal kebaikan apa dicatat dosa? Dosa. Sampean niat menonton konser. Loh, pas wayah geprake ora sida dibatalkan. Kue kira-kira sampean jadi ya oleh ganjaran apa oleh dosa sampean? Ganjaran. Oh no. Ya boleh. Batalaken konser iku sampean oleh ganjaran. Enak banget ya. Ya. Tapi yen sampean niat ya, niat jahat dilakoni gimana kayak ya dosa kita. Ya. Jadi niate baik apa? Niate baik sampean iku durung dicatat ke niat ala niat dosa ke durung dicatat sampean. Sampai benar-benar nglakoni. Tapi kalau sampean iku untuk amal soleh, niatnya saja sudah dicatat. Sehingga ada hadis yang mengatakan niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih apik daripada amale. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niate wong mukmin luwih apik daripada amale. Apa artinya? Niatun bila amalin khairun min amalin bila niatin. Ya, tadi apa hadisnya? Hafal ora? Niatul mukmin Khairun min amalihi. Artinya ya, niatun bila amalin khairun min amalin bila niatin. Niat tanpa amal lebih baik daripada amal tanpa niat. Gue sampean kene iki kudu ana niate lho. Mondok-mondok bae kon takoni kon mondok panapa embuh ora paham. Penting tak melu-melu kanca lho, bahaya lho. Kenapa jadi Nabi? Ya, itu pengertiannya niat tanpa amal. Niat tanpa amal lebih baik daripada amal tanpa niat. Ya, nglakoni semuanya itu ora ana niate. Yang kok laka ganjaran nih sampean. Ya. Oke, dari saya, wassalamualaikum.